Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas segala limpahan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus diberikan kepada kita seiring tarikan nafas kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, teriring doa dan harapan kita agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang diberi kemampuan mengikuti segala apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Selanjutnya melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa memelihara dan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sangat sederhana dalam Jumat kali ini, berbicaralah yang jujur. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Apa susahnya bicara jujur? Memang tidak susah ketika segalanya berjalan normal seperti apa adanya. Tetapi menjadi tidak mudah ketika bicara jujur itu membawa resiko kepada diri pribadi, kepada keluarga, maupun pada golongan atau kelompoknya. Kejujuran itu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Setiap orang butuh diperlakukan jujur. Setiap orang tidak ingin dibohongi. Orang jujur membutuhkan sikap jujur. Pembohong juga membutuhkan sikap jujur. Pembohong akan sangat marah kalau dirinya tahu dibohongi oleh orang lain. Kedengarannya aneh memang hadirin. Dia suka berbohong tetapi tidak mau dibohongi. Bahkan penjahat adalah orang yang sangat tinggi menuntut kejujuran dari orang lain meskipun dia sendiri tidak pernah jujur dalam hidupnya. Seorang penjahat bisa melakukan apa saja yang ia inginkan, yang dia bisa bertindak kasar terhadap orang yang membohongi dirinya. Perampok akan bertindak kasar ketika dia menanyakan kunci almari atau kunci brankas, lalu orang yang dirampok itu berbohong, pura-pura tidak tahu atau mengatakan lupa letaknya di mana, maka dia akan sangat marah dalam perlakuannya itu. Sesama perampok bisa saling bunuh kalau mereka membagi hasil rampokan ada yang tidak jujur, menyembunyikan sebagian hasil rampokan dari temannya. Dengan demikian hadirin, sikap jujur itu kebutuhan universal setiap manusia. Orang miskin maupun orang kaya butuh orang jujur. Orang baik maupun orang jahat butuh orang jujur. Orang pintar maupun orang bodoh butuh orang jujur. Kejujuran memang kebutuhan yang sangat universal. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
Namun ketika jujur itu menimbulkan resiko pada diri sendiri atau beresiko kepada keluarga, barulah banyak orang yang berubah sikap. Orang memilih berbohong demi keselamatan diri dan keluarganya. Maka Allah memperingatkan agar kita tetap bicara jujur, walaupun terasa pahit. Tetapi kita semua banyak yang terjebak oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Tetap bicara jujur, walaupun akibatnya mengenai pada keluarga sendiri atau kepada kelompok sendiri. Bahkan tetap jujur meskipun akibatnya terkena kepada diri sendiri. Bohong itu menimbulkan keburukan. Jika yang berbohong orang kecil dan dalam masalah kecil, dalam skala kecil, akibatnya juga kecil-kecil saja. Tetapi jika yang berbohong itu orang besar, pembesar, penguasa, dan dalam persoalan yang besar, maka akibatnya juga akan sangat besar. Kerugian akan terasa jauh sampai pada lapisan masyarakat paling bawah. Bahkan sering masyarakat bawah inilah yang paling menderita akibat dari dusta atau ketidakjujuran mereka yang ada di atasnya sebagai pemimpin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang saksi yang bohong bisa merobohkan keadilan. Petugas statistik yang bohong bisa menimbulkan lahirnya kebijakan yang salah, bahkan sangat fatal. Orang tua yang berbohong bisa menggoreskan luka pada hati dan jiwa anaknya. Pemimpin yang berbohong akan kehilangan kesetiaan dari seluruh anak buahnya. Pedagang yang berbohong akan ditinggalkan partner usaha dan para konsumennya. Karenanya hadirin, demikian besarnya akibat dari berbohong, maka Nabi Muhammad memasukkan sifat bohong sebagai salah satu sifat orang munafik. Kita sering mendengar dan sudah tahu 3 sifat orang munafik itu. Jika bicara, dia selalu berbohong. Jika berjanji, tidak pernah menepati. Dan jika diberi kepercayaan, dia senantiasa berkhianat. Bicara jujur itu andaikan sulit, hal itu hanya pertama saja hadirin. Berikutnya akan mudah. Hidup jadi ringan tanpa beban. Tetapi orang yang berbohong itu enak hanya sekali, yaitu pada awalnya saja. Setelah itu terus menerus terbebani menutupi kebohongannya. Dan seringkali untuk menutupi itu harus berbohong lagi dan berbohong lagi. Pada akhirnya dia menjadi seorang pembohong dan dicap pembohong oleh masyarakat luas, dan tidak ada yang mempercayainya lagi walaupun dia berkata benar. Maka berkatalah yang jujur mulai sekarang. Jika menjadi saksi, jadilah saksi yang jujur. Semua itu mengingatkan hidup kita. Jika harus memilih, pilihlah sekali saja pahit, dan setelah itu seterusnya terasa manis. Jangan pilih sekali terasa manis, setelah itu terus menerus terasa pahit. Karenanya hadirin, potongan surat Al-An'am ayat 152 yang sangat pendek itu hendaknya menjadi pegangan kita dalam bersikap, berkata-kata dalam kehidupan ini. Wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba. Berbicaralah yang jujur, sejujur-jujurnya, sekalipun terkena akibatnya pada kerabat kita, pada diri kita maupun pada kelompok kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil adim wa nifani wa iyyakum wa fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan berislam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa pada Allah secara bersama-sama dengan prasangka baik kita. Doa kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dolamna anfusana wa ilan taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.